Selamat datang sahabatku sekalian. Semoga hari ini membawa keceriaan dan inspirasi. Mari kita jelajahi bersama konten yang menarik kali ini. Oke, di konten kali ini saya akan membawakan judul tentang bagaimana cara memanajemen waktu. Dalam labirin kehidupan yang sibuk dan tuntutan yang terus berkembang, seni memanajemen waktu menjadi keterampilan yang semakin penting. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita membagi jam-jam di dalam sehari, tetapi juga tentang cara kita menyusun prioritas, mengatasi prokrastinasi, dan menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen waktu tidak sekedar tentang menjadwalkan setiap detik dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ini adalah pendekatan holistik untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang bagaimana kita ingin menghabiskan waktu kita. Pertama-tama, penting untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang ingin kita capai dalam sehari, sebulan, atau bahkan setahun ke depan. Tujuan ini kemudian menjadi landasan untuk menyusun rencana waktu kita. Menciptakan jadwal yang realistis adalah langkah berikutnya. Ini melibatkan pengenalan tentang beberapa lama setiap tugas memerlukan waktu dan memperhitungkan potensi gangguan atau tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, penting untuk memprioritaskan tugas. Menggunakan metode seperti matriks urgensi, dampak atau prinsip, atau disebut prinsip Pareto, membantu kita fokus pada hal-hal yang memberikan dampak terbesar. Penting juga untuk mengenali pola produktivitas pribadi. Beberapa orang mungkin lebih efektif pada pagi hari, sementara yang lain mencapai puncak produktivitasnya pada malam hari. Menyesuaikan jadwal harian dengan ritme alami kita dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Namun, tantangan nyata dalam memanajemen waktu seringkali berasal dari prokrastinasi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi atau rasa takut terhadap kegagalan. Mengatasi prokrastinasi melibatkan pemahaman lebih dalam tentang akar penyebabnya dan menerapkan strategi untuk mengatasi rintangan psikologis tersebut. Manajemen waktu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan atau kewajiban profesional, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu untuk istirahat dan rekreasi sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan menghargai waktu untuk istirahat, kita dapat meningkatkan produktivitas saat bekerja dan mencapai keseimbangan yang lebih baik. Oke, saya akan memberikan tips atau cara agar mudah memanajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang membantu memberikan arah pada waktu Anda. Dengan mengetahui apa yang ingin Anda capai, lebih mudah menyusun rencana dan memprioritaskan tugas. Yang kedua, buat rencana harian atau mingguan. Setiap hari atau setiap minggu, buat daftar tugas yang perlu diselesaikan. Penjadwalan waktu untuk setiap tugas membantu menghindari kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Terapkan teknik Pomodoro dengan bekerja selama 25 menit, diikuti oleh jeda 5 menit. Setelah 4 putaran, beristirahatlah selama 15-30 menit. Pendekatan ini membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Yang keempat, prioritaskan tugas. Identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Prioritaskan pekerjaan yang memberikan dampak terbesar atau membutuhkan perhatian khusus. Yang kelima, hindari multitasking. Fokus pada satu tugas pada satu waktu. Multitasking dapat membagi perhatian dan mengurangi kualitas pekerjaan. Yang keenam, gunakan alat manajemen waktu. Manfaatkan aplikasi atau alat manajemen waktu untuk membantu mengatur jadwal, mengingatkan tenggat waktu, dan melacak progres. Yang ketujuh, pelajari untuk mengatakan tidak.
Jangan ragu untuk menolak tugas atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan utama Anda. Belajar mengatakan tidak adalah keterampilan penting dalam manajemen waktu. Yang kedelapan, atur waktu istirahat. Sediakan waktu untuk istirahat dan rekreasi. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat membantu menjaga energi dan kreativitas. Kesembilan, evaluasi dan koreksi. Secara teratur, evaluasi cara Anda menghabiskan waktu. Jika ada kegiatan yang tidak efisien atau tidak mendukung tujuan, cari cara untuk memperbaikinya. Yang ke-10, bekerja dengan produktivitas pribadi. Kenali pola produktivitas pribadi Anda, menyesuaikan jadwal dengan ritme alami Anda dapat meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Anda dapat menciptakan kebiasaan manajemen waktu yang efektif dan membawa dampak positif pada produktivitas dan keseimbangan hidup Anda. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Seni manajemen waktu adalah perjalanan yang melibatkan kesadaran, disiplin, dan adaptabilitas. Ini bukan sekedar sekumpulan teknik atau alat, tetapi suatu filosofi hidup yang membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih efektif, bermakna, dan seimbang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga isi konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah bersemangat dan jadilah sumber kebaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.